Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan membahas materi perkuliahan fisika dasar. Fisika dasar di sini dikhususkan untuk mahasiswa kelautan. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu besaran dan satuannya. Sebelum kita membahas terlebih jauh mengenai besaran dan satuan, sebenarnya apa sih pentingnya kita mempelajari besaran tersebut? Ada yang tahu? Mahasiswa? Yuk. Nah, sekarang saya coba kasih ilustrasi ya pada kalian atau kasus. Misal begini, ada speedboat sama perahu daun. Sekarang saya kasih pertanyaan. Di antara dua benda tersebut, mana kecepatannya yang lebih cepat? Ayo, coba jawab. Ada yang bisa? Nah, pasti kalian semua akan menjawab kalau speedboat akan lebih cepat kan daripada perahu dayung. Nah, karena secara logiknya pasti kayak gitu ya. Si speedboat akan lebih cepat daripada kita mendayung sendiri kan. Sedangkan satu yang pakai mesin. Nah, sekarang saya ganti ya pertanyaannya. Kalau pertanyaannya saya ganti begini, berapa kali lebih cepatkah speedboat daripada perahu dayung tersebut? Ayo, ada yang jawab nggak? Pasti bisa sih kalian. Cuma pasti beda-beda ya jawabannya. Mungkin ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, atau mungkin bahkan ada yang 10 kali. Ya kan? Nah, ini semua tergantung pada persepsi kalian masing-masing. Jadi kalau misalkan mikir, oh disebut misalkan si mahasiswa A, speedboat tuh sangat cepat tuh dibandingkan perahu dayung. Nah, bisa jadi dia 10 kali lebih cepatnya kan. Nah, kalau misal yang menganggapnya biasa-biasa aja, nggak terlalu cepat, nah, mungkin menganggap kecepatannya mungkin 3 kali lipat daripada perahu dayung, atau mungkin ada yang 5 kali lipat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, itu tergantung pada persepsi masing-masing. Nah, sekarang saya kasih informasi satu lagi begini, misalkan saya tambahin informasi yang dari kasus saya tadi. Nah, informasinya ini, si speedboatnya kecepatannya 100 km per jam, nah, misalnya. Terus perahu dayungnya 20 km per jam. Nah, pasti jawabannya akan sama-sama kan. Nah, ada berapa? Nah, 5 kali ya kan. Jadi kalau saya tambahin informasi seperti tadi, si kecepatan speedboat lebih cepat 5 kali lipat daripada perahu dayung. Pasti sama kan semua jawabannya. Nah, dari sini bisa Anda simpulkan nggak? Coba, ada yang bisa nyimpulkan setelah saya kasih informasi tersebut tadi? Ada yang berani nggak? Oke, nah, jadi kesimpulannya begini. Sehingga dari sini dapat kita lihat kan, kalau besaran kecepatan speedboat dan perahu dayung itu diberikan, maka akan memiliki arti kan. Artinya apa? Kalian dapat menyimpulkan nilainya secara universal. Jadi semua orang pasti jawabannya akan sama ya. Nah, dari kesimpulan ini sehingga apa? Kita dapat simpulkan apa? Besaran itu sangat penting ya. Karena kalau nggak ada besaran tadi, kita kan pasti beda-beda persepsi kan. Nah, paham? Besaran itu apa sih? Nah, sekarang pertanyaannya sekarang. Nah, besaran fisika itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Jawab. Nah, pikir dulu. Mungkin ada yang mau mengungkapkan unek-uneknya. Oke, saya akan jelaskan. Berdasarkan ilustrasi tadi, besaran fisika itu merupakan sifat benda atau gejala alam yang dapat diukur. Oke, ada yang tanyain? Oke, ada ya. Nah,
Contohnya apa sekarang di bidang kita, di bidang ilmu kelautan ini? So, yang jawab. Oke, panjang gelombang laut. Terus lagi periode gelombang laut. Ada lagi massa air laut, SPL. Apa itu SPL? Suhu permukaan air laut. Oke. Terus ada lagi cepat lambat gelombang. Boleh, iya termasuk. Siapa lagi? Energi yang tersimpan dalam apa? Breaking wave. Oke, boleh juga. Terus apa lagi? Density air laut. Boleh. Apa sih density air laut? Massa jenis air laut. Nah, semua yang tadi kalian contoh sebutkan tadi itu merupakan apa? Besaran fisika kan? Karena sifat-sifat benda yang tersebut dapat diukur. Misalkan panjang gelombang, kita bisa mengukur panjangnya berapa, periode gelombang berapa waktunya, terus massa air, beratnya berapa air itu kan, atau masanya ya, bukan berat. Pasti harus bisa bedain ya antara berat sama massa. Kadang-kadang kita kan kita kayak menimbang badan, pasti ditanya beratnya berapa, pasti jawabnya 50 kg, padahal berat itu satuannya apa? Newton ya. Oke, jangan salah kaprah. Oke, ini intermezzo aja ini ya. Oke, lanjut. Jadi besaran fisika tahu ya, jadi apa? Sifat benda atau gejala alam yang dapat diukur. Oke ya, next. Lanjut. Nah, ini ya yang tadi jelaskan. Besaran fisika adalah sifat benda atau gejala alam yang dapat diukur. Oke. Nah, sekarang bahasan kita tentang besaran pokok. Kenapa sih kita harus mengklasifikasikan besaran-besaran? Pasti di SMA pernah dengar atau pernah belajar ya, ada besaran pokok sama besaran turunan ya. Pasti udah tahulah semua bedanya itu. Nah, tapi kenapa kok harus diklasifikasikan? Nah, pertanyaannya sekarang itu. Ada yang bisa jawab? Nah, ini kan besaran di dunia ini kan pasti banyak. Kalau di daftar pasti banyak sekali lah jumlahnya ini. Nggak di bidang kita aja, di bidang yang lain tuh pasti banyak juga, yang seperti yang disebutkan tadi aja udah beberapa kan. Nah, tapi ada satu ciri khasnya ini dari beberapa besaran-besaran tersebut. Apa? Ternyata ada satu besaran yang dapat diperoleh dari besaran-besaran fisika yang lainnya. Paham nggak maksudnya? Nah, saya kasih contoh, misalkan tadi massa jenis air laut, sebenarnya itu rho atau density itu didapat dari apa? Hubungan antara massa air laut sama volumenya kan. Nah, misal kalian ngambil tuh air laut, diambil ditaruh di baskom lah. Nah, kalian timbang tuh masanya berapa kilo. Habis itu kan baskom kan bisa ngitung kalian volumenya. Nah, dari situ kalian bisa menghitung massa jenis air lautnya. Nah, dari contoh ini kan terlihat kan si massa jenis air laut merupakan hubungan antara massa air sama volume tadi kan. Nah, berarti ada hubungan antar kebesaran-besaran tersebut. Nah, paham ya dari sini yang saya maksud tadi, yang satu besaran merupakan hubungan dari besaran-besaran fisika yang lainnya ya, atau dapat diperoleh lah dari besaran-besaran fisika yang lainnya. Paham ya dari sini? Nah, sekarang karena adanya hubungan tadi atau hubungan antara besaran-besaran tersebut, maka pasti ada kan satu besaran atau sekelompok besaran-besaran fisika yang lebih mendasar tadi, yang seperti dari massa gitu kan. Itu kan besaran fisika yang mendasar lah. Nah, paham ya? Nah, kelompok-kelompok besaran inilah yang harus ditentukan dan nantinya yang disebut sebagai besaran pokok. Siapa sih yang menentukan? Nah, ini yang menentukan para ahli lah. Ada pertemuan para ahli untuk menyetujui besaran pokok itu ada apa aja, ada 7 ya. Jadi
Di sini paham ya besaran. Nah, besaran pokok itu inilah kelompok besaran yang harus ditentukan. Yang menentukan siapa? Tadi ya, para ahli fisika berkumpul tuh untuk mesepakati besaran apa saja yang menjadi besaran pokok. Nah, ini berdasarkan sejumlah pertemuan para ahli fisika seluruh dunia ditetapkan nih ada 7 ya besaran pokok. Nah, seperti inilah besaran pokok. Yang pertama panjang, pasti untuk mengukur panjang benda. Seperti tadi contoh yang kalian sebutin, panjang gelombang, ya kan, gelombang air laut kan itu panjang, jadi bisa diukur. Kemudian massa, mengukur massa atau kandungan materi benda. Ya seperti tadi massa air laut. Terus waktu tadi contoh yang kalian sebutin apa? Ada tadi, nah, coba periode gelombang. Periode gelombang kan apa? Ada yang tahu gak periode gelombang? Periode gelombang merupakan apa? Banyaknya waktu yang diperlukan untuk membentuk satu gelombang penuh. Oke ya. Apa itu satu gelombang? Apa? Ada puncak ada lembah. Wah, itu mah hafalan anak SMA lah itu. Nah, itu sebenarnya boleh bener tapi kurang tepat. Yang tepatnya ini jarak terdekat antara dua titik yang memiliki fase yang sama. Fase ya, fase yang sama. Fase itu apa? Berarti arah dan nilainya sama. Oke, nantilah kita bahas lebih jauh atau lebih detail di materi gelombang. Nanti kita banyak membahas di situ karena bidang kita pasti banyak ya materi-materi tentang gelombang karena berhubungan sama laut. Oke, lanjut. Sekarang kuat arus listrik. Nah, mengukur arus listrik atau aliran muatan listrik dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu biasanya suhu. Nah, suhu apa? Ya, tadi yang kamu sebutin SPL tadi lah. Oke, suhu permukaan air laut. Terus intensitas cahaya. Kemudian yang terakhir jumlah zat. Nah, dari 7 besaran inilah nanti akan didapatkan besaran-besaran lain yang nantinya disebut sebagai besaran turunan. Oke, next. Nah, ini ya, tadi ya besaran turunan. Besaran turunan itu apa? Ya, berarti semua besaran selain besaran pokok tadi ya. Jumlahnya itu pasti banyak banget kalau besaran turunan. Banyak sekali jumlahnya. Kalau kita analogikan atau ilustrasikan seperti ini ya, seperti lingkaran nih. Nah, ini jumlah besaran turunannya sebanyak ini, besaran pokoknya cuma sedikit segini, atau bagian dari besaran pokoknya, pokok itu sedikit lah, 7 tadi ya yang di dunia, sedangkan sisanya itu ya besaran turunan. Oke, next. Nah, terus selanjutnya itu pengukuran dan satuan. Nah, sekarang nih saya kasih pertanyaan tuh, ada 3 ya. Bagaimana kita mengetahui bahwa suhu permukaan air laut telah mencapai suhu 30 derajat Celcius? Kemudian, bagaimana kita mengetahui bahwa kecepatan rambat gelombang air laut adalah 10 km per jam? Terus, bagaimana kita mengetahui bahwa tinggi gelombang air laut adalah 2 meter? Itu pertanyaan-pertanyaan. Buat apa sebenarnya sih saya membuat pertanyaan ini ke kalian? Ada maksudnya ini, nggak asal dibuat aja ya, biar kalian mikir apa sih maksud dari pertanyaan-pertanyaan yang saya state ini. Ada yang tahu? Nah, saya bisa mengatakan tuh suhu 30 derajat Celcius, kecepatan 10 km per jam, tinggi gelombang 2 meter. Itu harus ada apa dulu? Pasti ada sesuatu kan, ada something kan, yang mendapatkan suatu nilai tersebut kan. Nah, maka pasti kita akan apa dulu? Melakukan suatu pengukuran, ya kan? Jadi kita melakukan pengukuran dulu, baru dapat hasil, baru kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan tadi. Atau nanti kalau kalian melakukan penelitian, riset problemnya gimana, riset questionnya ya, pertanyaannya gimana riset question kalian, pasti bagaimana. Misalkan kita pengen meneliti
pengaruh misalkan persebaran suhu di laut Pangandaran. Nah, bagaimana suhu di permukaan di laut air Pangandaran? Nah, berarti kalian harus melakukan suatu pengukuran kan suhu permukaan lautnya dulu. Oke. Nah, sini kita. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan pengukuran? Ada enggak? Nah, ini ya. Jadi ya, besaran-besaran fisika yang hanya dapat diketahui setelah dilakukan pengukuran, nah, itu merupakan apa? Orang yang enggak? Nah, sekarang kita dapat simpulkan kan? Jadi besaran-besaran fisika hanya dapat diketahui setelah dilakukan pengukuran kan. Nah, makanya kita bisa mengetahui tadi suhunya berapa, terus kecepatannya berapa, nah itu berapa. Nah, sekarang pengukuran itu apa? Beginilah apa yang kalian lakukan ketika melakukan suatu pengukuran. Yang tahu? Nah, pertama pasti kalian mengambil alat ukur kan yang sesuai. Jangan main asal ambil alat ukur, misalkan pakai penggaris buat mengukur suhu. Gimana ngukurnya kan? Ya kalau mau mengukur suhu pakai yang paling simpel ya termometer gitu, atau mungkin nanti alat yang lebih canggih ya. Jadi alatnya harus sesuai. Misalkan tinggi badan pakai termometer, nah nggak sesuai lagi ya, harus yang sesuai. Tinggi badan ya berarti pakai mungkin penggaris kayak atau meteran. Nah itu ya. Terus setelah itu gimana? Ya setelah itu misal nih contoh, kalian pengen mengukur nih panjang gelombang. Nah, berarti dari titik A sampai titik B ini kan, apa yang akan kalian lakukan? Tadi pertama mengambil alat ukur. Oke. Tuh. Nah, misal nih saya pakai penggaris. Nah, alat ukur kan ukur panjang kan tadi. Sekarang kita mengukur panjang dari A sampai B ini atau panjang gelombang ya. Saya pakai alat ukurnya yang sesuai tadi penggaris kan. Terus yang kita lakukan kemudian apa? Kita baca atau kita bandingkan kan yang tertera di alat ukur atau penggaris ini sama yang komponen yang mau kita ukur. Jadi ya dari titik A sampai titik B tersebut. Oke. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengukuran. Itu membandingkan nilai yang tertera pada alat ukur dengan besaran fisik benda. Besaran fisik benda itu yang maksudnya ini tadi loh, titik ini sama titik ini berapa sih panjangnya. Nah, saya mau ukur pakai penggaris. Oke, ada yang tanyain? Oke, belum ya, lanjut next. Nah, setelah kita mengukur pasti kita perlu sesuatu satuan kan untuk mau apa, mencirikan lah. Misal gini, panjang satuannya 5, nilainya berapa? 5, satuannya kilogram. Ngaco kan. Nah, satuannya harus sesuai, makanya ada aturan satuan sistem internasional. Nah, ini pada pertemuan konferensi umum berat dan pengukuran yang ke-1471 ini ditetapkan 7 besaran pokok tadi, satuannya seperti ini. Yang pertama panjang meter, massa kilogram, waktu second atau detik ya, kuat arus ampere, suhu Kelvin. Kelvin ya, ingat ya, satuan internasional suhu itu Kelvin bukan Celsius. Jadi kalau nanti dapat soal misalkan satuannya Celsius ya dikonvert ke Kelvin. Gimana konvertnya? Nah, nanti kalian pelajari di materi yang berikutnya, suhu dan kalor mungkin ada ya. Intensitas cahaya, kandela, jumlah zat, mol. Oke ya, ini 7 besaran pokok dengan satuannya. Jadi kalau yang besaran turunan ya tinggal hubungannya apa. Seperti yang tadi, misalkan massa jenis berarti kan massa per volume. Berarti massa itu apa? Kilogram. Volume tuh meter pangkat 3 kan. Berarti kilogram per meter pangkat 3. Oke ya. Ada yang tanya lagi? Gak ada. Oke, next. Nah, misal ini
Ada contoh apa ini? Oh, ini pengukurannya. Oke, saya ada contoh. Jika kita melakukan pengukuran besaran fisis pada berbagai nilai variabel kontrol, maka kita akan mendapatkan sejumlah data pengamatan. Data tersebut berubah ketika variabel kontrol diubah. Sebelum lanjut, ini saya pengen tahu, ada yang tahu nggak variabel kontrol itu apa? Ada yang tahu? Variabel yang dikontrol. Nah, oke. Biasanya apa itu? Misalkan inilah contoh, saya lanjutin dulu ya. Pertanyaannya adalah fungsi seperti apakah para yang paling baik menjelaskan data yang kita peroleh. Sebagai contoh, pengukuran besaran y pada berbagai nilai x seperti gambar di samping. Oh, ini ada gambarnya. Nah, misalkan kita mendapatkan data seperti ini dalam pengukuran, ada y, ada x. Variabel kontrolnya tadi apa? Y ya, variabel yang dikontrol atau variabel terikat, karena kan dikontrol berarti harus nurut sama siapa? Nurut sama x. Nya ya berarti yang bebas ya, atau yang kalian mungkin yang familiar, terikat sama bebas seringnya, atau independent dependence variable. Oke. Jadi x ini variabel bebasnya, y nya variabel terikat atau ya kontrol ini tadi loh, dikontrol. Jadi nilai yang kita ubah yang nilai x nya. Nah, nilai y ngikutin berdasarkan nilai x sesuai fungsi nanti yang kita buat. Ya kan, dari titik ini kita buat regresinya. Mau regresi linear, polinomial, eksponensial, atau yang sekarang lagi ngetren tuh yang corona, banyak yang membuat teori-teori kan. Ada yang membuat regresi linear, logaritmik. Nah, inilah basic dari mereka itu membuat persamaan yang aneh-aneh itu loh. Oke, nah, lanjut dulu ya. Nah, dari gambar itu kan tampak tuh bahwa nilai z kurang lebih ya berubah secara linear terhadap x, ya kan? Berarti kita dapat apa ya? Buat prediksi awal lah. Oh, berarti itu hubungannya secara apa? Regresinya linear gitu kan. Nah, dimana hubungannya? Nah, ini rumus umumnya dari regresi linear ya, yaitu sama dengan a plus bx. Dengan a sama b itu konstanta atau konstan ya, nilainya itu nggak berubah. Kan yang berubah itu nilai x tadi kan, nilai x berubah mengakibatkan y nya berubah. Oke ya, yang parameter a itu merupakan titik potong fungsi dengan sumbu y. Maksudnya apa? Nah, berarti itu ketika x nya 0 atau di sini 80 ya, berarti y nya berapa? Ya, ini kurang tepat lah gambarnya, harusnya nolnya di titik ada 0 lah, 0 itu ketemu di nolnya ya. Gak apa nih contoh ya, saya kasih gambaran. Pokoknya intinya apa ya, fungsi terhadap sumbu y ya, titik potong terhadap sumbu y. Berarti ketika x nya di sini 80 ya kalau di gambar ini ya, berapa nilai y nya? Nah, itulah yang dimaksud dengan parameter a atau konstanta a nya ya. Terus sedangkan yang b ini apa? Kemiringan kurva atau slope. Nah, berarti nanti kita buat nih kayak misalkan regresi lurus, regresi linear ya. Nah, kemiringannya berapa? Nah, si b itulah kemiringan sama dengan apa? Y dibagi x, delta y ya, delta y dibagi delta x. Nah, oke. Nah, nanti kita bahas lebih detail lah yang ini. Terus, nah sekarang pertanyaannya, gimana untuk menentukan nilai a sama b yang terbaik dari regresi ini? Ya, ada rumusnya ya. Nah, inilah rumusnya tuh, rumus aneh ini ya, bukan aneh lah, mungkin nggak terlalu sering kita nemu rumus-rumus ya di bidang kita, tapi nanti mata kuliah saya selalu berhubungan sama rumus-rumus ya. Siap-siap nanti, kan baru semester 2 ya. Nah, oke. Nah, ini rumusnya, rumus untuk nyari konstanta a. Misalkan a nya tahu, b nya tahu, jadi persamaannya kan tahu. Misal nilai a nya 5, b nya 2, berarti persamaan garis lurus kita apa? Y sama dengan 5 plus 2x. Oke ya. Terus, nah ini maksudnya apa? Ini dapat dari mana sih, Pak? Nah, ini ada penurunannya.
Nah, nanti saya coba buatlah videonya, kalian nanti pelajari sendiri ya. Nanti saya coba buat penurunan rumusnya, nanti kalian pelajari gimana dapatnya ini. Nah, siapa tahu nanti keluar di ujian ya. Siap-siap. Oke. Nah, sekarang jelasin sedikit ya, maksudnya n di sini tuh apa? N di sini tuh jumlah data. Ini loh yang di merah-merah ini ada berapa data kita ini? Misalnya 10 ya, berarti n-nya 10. Data kita misalnya 10. Terus i di sini itu apa? Indeks lah. Ini kurang tepat, harusnya i sama dengan 1. Maksudnya mulainya dari data keberapa? Pasti mulai ya dari data pertama ya sampai data n. N itu berarti data yang terakhir. Xi, yi, xi itu maksudnya apa? X itu ya berarti nilai, misalkan kalau dimasukkan i-nya sama dengan 1, berarti kan X1 Y1, berarti nilai yang sini. Berarti data pertama lah, data X1 sama Y1. Terus kemudian dan seterusnya ya. Nah, dikurangi sigma. Ini sigma ya, tahu ya simbol sigma. Sigma itu apa? Ya, penjumlahan dari ya data tersebut ya. Nah, sigma xi dikali sigma y dibagi n kali sigma xi dikuadratkan dikurangi kuadrat dari sigma xi. Nah, sekarang ini tahu nggak bedanya sigma xi kuadrat sama sigma xi dikuadratkan? Hati-hati ya, di sini yang mirip ya. Jadi kalau yang sigma xi kuadrat berarti itu kalian kuadratkan dulu data-datanya, habis itu dijumlahkan. Kalau yang sigma xi dikuadratkan berarti data-datanya dijumlah dulu baru dikuadratkan. Oke ya, jangan salah ya, jangan bingung, jangan ketukar. Oke, yang B sama ya, ini udah bisa sendiri ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Udah pada paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang tugas. Ada tugas kan, seorang nelayan melakukan pengukuran kecepatan perahu dari yang dia naiki. Dari pengukuran dapat hubungan seperti, nah ini hubungannya waktu sama jarak. Ketika waktunya 1,2 second, jaraknya 5,4 meter, dan seterusnya itu sampai nomor 6, 5,9 sampai 20,5. Terus pertanyaannya, di manakah kecepatan bergeraknya perahu nelayan ini adalah konstan? Oh, dikasih kayak inilah ya, asumsi kecepatannya konstan dari perahu. Kalau nggak ada asumsi ini kan nanti kecepatannya bisa berubah-ubah kan, nggak linear lagi persamaannya nanti. Nah, karena tugas yang saya buat ini mau dihubungkan sama yang materi yang tadi, yang ini loh ya, makanya dibuatlah asumsi kecepatannya konstan. Oke. Terus dari data ini tentukan jarak yang ditempuh nelayan ketika bergerak 1 jam. Nah, cari kertas, dikerjakan ya, coba kalian buat kerjakan. Berarti saya kasih clue-nya dulu ya cara mengerjakannya. Langkah pertama, kalian cari tadi persamaan garis lurusnya yang ini tadi. Nah, ini tadi Y sama dengan A plus BE kan. Cari nilai A nya berapa, B nya berapa dari data-data tadi. Nah, setelah masuk nilai-nilainya, A nya ketemu, B nya ketemu kan, masuk, dapatlah persamaan. Misalnya contoh yang kayak tadi, misalnya dapat A nya 5, B nya 2, berarti persamaannya 5 plus 2x kan. Terus ditanya kan 1 jam kemudian, tinggal x nya ini kan berarti sama dengan waktu kan, kalau di contoh soal ini yang di tugasnya. Nah, masukkanlah waktu 1 jam tersebut, dapatlah nilai y nya kan. Y nya itu apa ya, jaraknya kan, nanti yang dicari variabel di sini kan berarti waktu sama jarak kan. Nah, sedangkan kecepatannya konstan. Oke, jangan kebalik ya ini. Nah, nanti dikerjakan tugasnya, nanti saya coba koreksi. Nanti kalau udah ngumpulin semua, saya coba buat video pembahasannya ya. Oke. Nah, cukup sekian ya kuliahnya. Kalau ada yang ditanyakan, mungkin bisa tanyakan minggu depan lagi atau materi-materi berikutnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup perkuliahan kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.